Sebelum menuju ke pembahasan, buat teman-teman yang mau terus update informasi seputar KIP Kuliah, bergabung grup diskusi KIP Kuliah, dan konsultasi atau chat dengan admin, bisa download aplikasi KIP Tips ada di Play Store, atau linknya ada di deskripsi. Oke, lanjut. Yo, halo semua, jumpa lagi dengan KIP Tips, sahabat mahasiswa KIP Kuliah. Baik, teman-teman, pada video kali ini aku mau menjawab pertanyaan dan juga sedikit membahas dan juga menyinggung ya, teman-teman, terkait dengan daftar SNBP dulu, baru setelah lolos di kampus langsung daftar KIP kuliah. Cara cerdas seperti itu ya, teman-teman. Cerdas. Nah, gitu. Nah, ini adalah salah satu hal yang ditanyakan itu kan akhir-akhir ini, yang sering ditanyakan dan juga sering dibahas nih. Itu kan ketika aku semisal ngecek di forum-forum tertentu, di grup-grup tertentu adalah dengan daftar SNBP dulu lalu daftar KIP kuliah. Gitu. Jadi setelah keterima di SNBP itu kan di kampus A, semisal wah saya sudah keterima di PTNA, lalu saya daftar KIP kuliah gitu kan nanti di kampusnya. Nah, ini bertujuan agar ketika teman-teman daftar SNBP lalu kalau teman-teman daftar KIP kuliah gitu ya dengan SNBP berbarengan, maka peluang keterimanya akan lebih kecil. Itu berdasarkan rumor-rumornya seperti itu. Tapi mohon maaf teman-teman, menurut saya ini bukan cara cerdas gitu kan, melainkan cara yang bodoh. Kenapa saya mengatakan ini adalah cara yang sangat bodoh, teman-teman ya? Jadi teman-teman daftar SNBP dulu ke kampus A dan teman-teman menunggu pengumuman, lalu teman-teman langsung daftar KIP kuliah di kampusnya. Ini adalah cara yang bodoh, bukan cerdas. Kenapa saya mengatakan ini adalah cara yang bodoh? Ya, karena di mana-mana ya, kalau mau daftar KIP itu berbarengan dengan daftar SNBP, bukan daftar SNBP dulu lalu daftar KIP. Tidak seperti itu cara kerjanya, kawan, gitu ya. Kenapa aku menekankan dan menegaskan hal ini? Karena ini bisa jadi bom gitu ya, atau menjadi penyesalan teman-teman gitu kan. Teman-teman sudah daftar ke kampus A ya dengan SNBP tanpa KIP, karena berpikiran kalau teman-teman tanpa KIP maka akan keterima duluan gitu kan. Sudah keterima di kampus A nih, semisal ya, kampus A gitu kan. Lalu teman-teman mau daftar KIP, ternyata gitu kan tidak bisa gitu ya. Kenapa tidak bisa? Karena di mana-mana kalau teman-teman mau daftar KIP ya daftarnya berbarengan dengan SNBP gitu. Kak, tahu dari mana nih, teman-teman? Bisa teman-teman cek di sini ya. Mohon maaf agak gelap. Yang penting jelas. Nah, di sini adalah proses seleksi masuk SNBP. Lalu ada proses seleksi masuk UTBK SNBT, namun kita coba langsung ke SNBP dan proses KIP kuliah merdeka. Buat teman-teman yang mau daftar SNBP kan dari kemarin gitu kan sudah mulai bisa daftar ya untuk SNBP gitu kan. Dan untuk KIP juga sudah mulai bisa daftar. Jadi teman-teman bisa langsung memilih jurusan dan juga mensinkronkan akun KIP dan akun SNBP. Lalu kalau kita cek poin utamanya dari proses KIP kuliah merdeka gitu kan. Teman-teman di sini pasti ada yang bilang, "Kak, di sini kan registrasinya itu tanggal terakhir itu tanggal 31 Oktober." Teman-teman, gitu, untuk 31 Oktober itu bukan dari perguruan tinggi negeri, kan SNBP itu untuk perguruan tinggi negeri gitu kan. Nah, lalu di sini ada seleksi KIPK di perguruan tingginya tanggal 1 Juli. Ya, ini dari tanggal 1 Juli ya, teman-teman. Teman-teman mohon ini poinnya dicatat 1 Juli. 1 Juli ini adalah kayak proses seleksinya. Nah, proses seleksinya ini itu ketika teman-teman lolos SNBP ya. Jadi teman-teman itu kan terdaftar sebagai penerima KIPK nih ya, karena daftarnya berbarengan ya kedua ini. Ketika teman-teman daftarnya berbarengan, maka data teman-teman semua akan dicek oleh pihak kampus ya. Teman-teman ketika lolos dengan SNBP terdaftar sebagai penerima KIP kuliah. Tinggal kita proses nih gitu kan, masuklah ke tanggal 1 Juli, di mana ini adalah menjadi tanggalnya di mana teman-teman akan diseleksi oleh pihak kampus. Nah, kalau teman-teman daftar SNBP dulu lalu daftar KIP kuliah itu tentu nggak akan bisa gitu ya. Kenapa? Karena teman-teman akan langsung dicap oleh kampus itu sebagai reguler.
atau sebagai mahasiswa biasa yang tidak dengan KIP kuliah seperti itu, teman-teman. Nah, apakah teman-teman di sini memahami gitu kan bagaimana itu ya? Jadi kalau teman-teman mau daftar SNBP dulu itu kan ya, lalu setelah keterima di kampus A lalu daftar KIP, tentu yang nggak bisa. Itu bukan cara cerdas, melainkan cara bodoh. Bodoh bagaimana? Bodoh kalau teman-teman itu terlihat jarang mencari informasi, teman-teman, seperti itu gitu. Karena banyak banget nih kasus di channel YouTubeku ya, teman-teman, yang sering bertanya, "Kak, saya sudah semester 4, saya sudah semester 5, semester 3, apakah saya bisa daftar KIP kuliah?" Ya, jawabannya nggak bisa. Kenapa? Karena KIP kuliah itu dikhususkan untuk teman-teman mahasiswa baru. Loh, Kak, saya kan semester 1 nih, apakah bisa daftar? Ya, nggak bisa. Maksudnya mahasiswa baru itu adalah ketika daftarnya berbarengan dengan SNBP. Jadi ketika teman-teman dinyatakan sebagai mahasiswa baru ketika keterima SNBP dan teman-teman juga sudah daftar KIP kuliah, maka teman-teman bisa dapat KIP kuliah. Nah, itulah yang dikatakan mahasiswa baru, bukan setelah daftar SNBP atau keterima di kampus A-nya. Seperti itu, teman-teman. Ya. Nah, di sini aku sendiri di sini mohon maaf agak sedikit menyinggung gitu kan ya. Namun mudah-mudahan dari poin ini bisa teman-teman ambil positifnya ya. Apa sih positifnya? Yaitu satu ya, teman-teman. Hilangkan kebodohan dengan sering-sering mencari informasi, teman-teman. Ini adalah poinnya. Gitu, karena aku paham yang bertanya ini mungkin gitu kan, atau yang sering mendiskusikan ini adalah mereka yang jarang banget cari informasi, dan juga bahkan ada panduan nih yang tadi ya, teman-teman, nggak dibaca. Ya gimana gitu kan, mau keterima KIP gitu kan, nyari informasi jarang, baca panduan jarang, berdiskusi tentang ya seputar KIP juga jarang gitu kan, dan sering membaca informasi yang tidak valid, kredibilitasnya seperti itu. Oke, jadi kesimpulannya apakah jadi teman-teman itu nggak bisa itu kan daftar SNBP aja gitu kan, nanti setelah keterima di kampus A teman-teman langsung daftar KIP kuliah. Tentu teman-teman nggak bisa, karena prosesnya ya teman-teman daftar SNBP dan KIP kuliah berbarengan gitu kan, disinkronkan. Ketika teman-teman keterima di kampus A nih, karena teman-teman SNBP dan KIP kuliah sudah sinkron dan tinggal daftar ulang, maka teman-teman akan langsung dinyatakan sebagai mahasiswa KIP kuliah ketika seleksinya ya, teman-teman, seperti itu. Nah, mudah-mudahan video kali ini bisa membuat teman-teman semua menjadi sadar dan paham betapa pentingnya yang namanya informasi bagi penerima KIP kuliah atau calon pendaftar itu ya. Karena kalau semisal nih itu kan teman-teman malah mengiyakan itu kan jawaban, kalau semisal ada yang nanya kayak gini lalu diiyakan itu kan, silahkan daftar SNBP dulu, nanti setelah keterima di kampus A daftar KIP kuliah. Padahal itu ya, kalau teman-teman sudah masuk ke kampus itu ya, tentu nggak bisa daftar KIP kuliah. Kenapa? Karena teman-teman sudah terlanjur jadi mahasiswa reguler gitu ya, atau sama dengan teman-teman yang tidak daftar KIP kuliah. Oke, mungkin sekian pembahasan mengenai daftar SNBP dulu, lalu setelah di kampus A langsung daftar KIP kuliah. Mudah-mudahan teman-teman semua bisa memahami apa yang aku jelaskan dan aku paparkan gitu kan. Dan jika teman-teman ada yang tidak mengerti, silahkan komentar di bawah ya, teman-teman. Kita bertemu lagi di video selanjutnya.